Shalom, sahabat renungan ayat harian. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum hari ini kita menjadi sangat sibuk dengan segala daftar pekerjaan kita, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan renungan ayat harian kita pagi ini yang tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya." Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan ayat harian, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang bangun dengan perasaan berat. Bukan karena kita kurang tidur, tetapi karena ada beban pikiran dalam hidup kita. Kita hidup saat ini di dunia yang sangat menuntut. Ketika target pekerjaan yang tidak ada habisnya, cicilan yang terus berjalan, atau mungkin adanya konflik keluarga yang begitu menguras energi kita. Para sahabat, Rasul Paulus menulis ayat ini bukan orang yang hidupnya santai, tetapi Rasul Paulus mengalami yang dinamakannya dicambuk, kapal keram, hingga dia dipenjara. Rasul Paulus tahu bagaimana rasanya kehidupannya habis daya. Dia menyerah, hampir menyerah, tetapi di tengah-tengah semua tekanan itu, Rasul Paulus punya satu rahasia yang membuatnya tidak menyerah. Rahasia itu ada di kata, "Karena kami tahu." Para sahabat, apa yang Paulus ketahui? Paulus tahu bahwa kematian dan penderitaan itu bukan akhir dari segalanya. Paulus berkata, Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sering merasa mati, Bapak Ibu Saudara. Mati semangat karena ide-ide kita ditolak. Kita mati harapan karena keadaan ekonomi kita tidak kunjung membaik. Atau bahkan kita mati rasa karena kita terus-menerus disakiti. Namun firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah perspektif baru. Jika Allah punya kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian yang paling kelam sekalipun, maka para sahabat, Allah yang sama jugalah yang punya kuasa untuk membangkitkan setiap aspek kehidupan Anda yang sedang layu saat ini. Dan kepastian akan masa depan seharusnya memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa sulit kita sekarang. Kita tidak bekerja untuk sesuatu yang sia-sia. Kita sedang berjalan menuju sebuah kemenangan akhir yang sudah dijamin oleh Allah. Lalu bagaimana kita membawa ayat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, para sahabat, kita diajak jangan fokus pada kematian kecil saja. Saat rencana Anda gagal hari ini, jangan anggap itu sebuah kiamat bagi kita. Mari kita ingat para sahabat, Tuhan ahli dalam mengubah kekalahan menjadi kebangkitan. Kemudian kita diajak untuk hidup dengan orientasi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus bilang, kita akan dihadapkan ke hadirat-Nya. Artinya apa? Apapun yang Anda lakukan hari ini, sekecil apapun yang Anda lakukan hari ini, lakukanlah seolah-olah Anda sedang berdiri di hadapan Tuhan. Ini mengubah cara kita bekerja. Bukan lagi untuk menyenangkan atasan kita, tetapi karena kita tahu siapa pemilik kehidupan kita. Kemudian kita diajak untuk berbagi pengharapan.
Paulus tidak bilang, aku akan dibangkitkan sendiri. Tetapi Paulus mengatakan, aku akan dibangkitkan bersama-sama dengan kamu. Hari ini, para sahabat, jadilah alasan orang lain untuk bersemangat. Ceritakanlah bahwa ada harapan di balik segala kesulitan yang sedang dihadapi. Sahabat renungan ayat harian. Mungkin beban Anda tidak akan langsung hilang saat Anda selesai mendengarkan renungan ini. Tetapi satu hal yang pasti yang perlu kita ingat, para sahabat, bahwa kekuatan yang membangkitkan Yesus sedang bekerja di dalam Anda hari ini. Anda tidak berjalan menuju kehancuran, tetapi Anda sedang berjalan menuju hadirat-Nya. Terima kasih sudah merenung bersama-sama. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.